illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang mudah-mudahan bisa menuntun kita kepada ibadah yang salimah, ibadah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, tentu saja atas dasar bimbingan para ulama di bidang fikih dan juga di bidang ahli hadis. Ikhwatu iman, para mahasiswa, ibu bapak yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan definisi tentang toharoh. Jadi toharoh itu secara bahasa artinya an-nadhofah, yaitu bersih. Sedangkan secara istilah, toharoh itu adalah raf'ul hadathi wa zawalul khobathi, menghilangkan hadas dan juga menghilangkan noda kotoran yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu nanti toharoh ini ditujukan dalam dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menghilangkan hadas. Fungsi yang kedua adalah menghilangkan noda kotoran sehingga tidak terbawa dalam ibadah sholat. Kita akan coba lanjutkan lagi di paragraf kedua dari Al-Muradu. Silakan para mahasiswa bisa membuka kitabnya. Juga para penonton online juga bisa membuka kitabnya jika memiliki kitabnya. Wal muradu birtifa'il hadathi, yang dimaksud dengan menghilangkan hadas yaitu izalatul wasfil mani'i minas sholati bisti'malil ma'i fi jami'il badani, yaitu menghilangkan sifat-sifat yang menghalangi diri dari ibadah sholat. Jadi yang dimaksud dengan toharoh itu adalah menghilangkan hadas, maksudnya adalah menghilangkan sifat-sifat yang mana sifat itu membuat diri kita terhalang dari melaksanakan ibadah sholat. Dengan apa menghilangkannya? Bisti'malil ma'i fi jami'il badani, dengan menggunakan air kepada seluruh anggota badan, terutama anggota badan wudu atau nanti anggota badan yang memang seluruhnya, tergantung nanti hadasnya. In kanal hadatsu akbaro, jika keadaan hadasnya akbar. Jadi kalau hadas akbar, hadas besar, maka cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air lalu dibasuh atau disiram kepada seluruh badan. Begitu. Jadi kalau hadas akbar itu menggunakan air dan ditujukan untuk seluruh badan tanpa terkecuali. Wa in kana hadatsan asgoro, dan jika hadas kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin, maka cukup mengalirkan air, membasuhkan air kepada anggota-anggota wudu saja dengan niat. Nah ini bedanya. Jadi kalau hadas akbar, maka dia membersihkan seluruh badan. Kalau hadas kecil, itu hanya membersihkan pada anggota-anggota wudu saja. Telapak tangan, wajah, kepala, telinga,
mulut, hidung, sampai kaki yang itu kategori anggota wudu yang dibasuh. Di sini tidak dijelaskan, tapi di footnote dijelaskan secara rinci yang dimaksud dengan hadas kecil yaitu hadas yang diakibatkan karena keluarnya sesuatu dari dua jalur. Jalur depan dan jalur belakang. Atau sederhananya sering kita terjemahkan buang air kecil, buang air besar. Maka buang air kecil, buang air besar itu termasuk hadas kecil. Tidak usah mandi ibu bapak kalau misalnya telah terjadi hadas kecil. Karena kalau mandi amat sangat repot. Apalagi bulan Agustus angin agak kencang, masuk angin 5 menit kentut sekali, 5 menit kentut, 5 menit kentut. Lalu kemudian kita simpulkan 5 menit harus mandi lagi. Itu sangat memberatkan. Jadi cukup saja dengan membasuh bagian-bagian anggota wudhu saja. Nah, itu untuk buang air kecil dan juga buang air besar. Lalu bagaimana dengan buang angin? Nah, itu sudah tercover dengan buang air besar. Ya, karena buang air besar itu suka ada mukodimahnya, Bu. Mukodimahnya buang angin, ya. Rata-rata begitu. Makanya para ulama menyebutkan buang air kecil, buang air besar. Nah, jadi fikih itu belajar cerdas, Pak. Jangan nanya kenapa buang angin tidak disebutkan, sudah tercover dalam buang air besar. Bapak Ibu pengalaman lah, termasuk saya juga kan, kalau sakit perut ya, lalu mau buang air besar selalu banyak mukodimahnya. Kemudian wa in faqadal ma'u au ajaza anhu, nah jika ditakdirkan tidak ada air, nah bagaimana? Atau ada air tapi tidak mencukupi. Ada air, Bu, tapi hanya misalnya setengah gayung. Kalau dipakai wudhu hanya sampai batas telapak tangan atau mungkin hanya sebatas wajah. Sedangkan kepala sampai kaki tidak terbasuh. Maka di sini disebutkan istamala mayanubu anhu, maka dia wajib menggunakan media pengganti air. Apa itu? Wahwat turobu, yaitu tanah. Ada juga yang menerjemahkan debu. Kenapa? Ala sifatil ma'muri biha syar'an, yaitu tanah yang berdasarkan sifat sebagaimana syariat menyuruhnya. Oleh karena itu debunya bukan sembarang debu, tanahnya juga bukan sembarang tanah. Nanti para ulama menjelaskan tanah-tanah yang dimaksud adalah tanah yang lembut-lembut. Ya barangkali di tembok dinding bagian luar kan pasti tidak steril debu, pasti akan ada debu menempel kan? Nah itu boleh. Jadi menempelkan telapak tangan ke dinding bagian luar atau di dinding rumah ibu yang bagian luarnya, kalau dirasa yang dalamnya bersih bagian luar saja itu cukup. Ya. Bukan tanah yang ada di bawah, apalagi sampai kemudian tanahnya sudah berlumpur. Digunakan tanah itu, bukan malah semakin bersih. Jadi camerok, camerok ya, karena ada lumpur. Jadi yang dimaksud tanah di sini adalah tanah yang toyib, tanah yang yang sifatnya seperti debu, ya. Kemudian wasayati dzikruha insyaallahu fi babit tayamum, dan insyaallah penjelasannya akan datang khusus di bab tayamum. Jadi tidak akan dibahas terlebih dahulu di sini detailnya. Tanahnya seperti apa, kaifiatnya seperti apa, nanti akan datang pada bab tayamum. Kemudian wal muradu bizawalil khobathi, adapun yang dimaksud dengan menghilangkan kotoran, noda. Jadi kalau menghilangkan hadas
Berarti konteksnya yaitu menghilangkan hadas yang disebabkan buang air kecil, buang air besar, atau diakibatkan jima. Ya, karena jima juga menyebabkan kita harus mandi besar, mandi wajib. Karena itu hadas akbar. Itu yang dimaksud menghilangkan hadas. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan menghilangkan khobas? Wal muradu bizawalil khobati, yang dimaksud dengan menghilangkan khobas, kotoran, ai adalah zawalun najasati minal badani wa thaubi wal makani. Menghilangkan najis yang menempel pada badan, yang menempel pada pakaian, dan juga yang menempel pada tempat. Kita tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak juga jima, dan kondisi kita sudah mempunyai wudu, dan kondisi kita sudah dalam kondisi toharoh. Tiba-tiba ibu menggendong bayi ibu, lalu lupa memakaikan pampers, lalu kemudian kencing mengenai pakaian kita, maka itu yang disebut dengan khobas. Bisa dipahami Bu, Pak? Bisa dibedakan? Kalau kita keluar air keluar dari dua jalur, kencing atau BAB, itu hadas, atau jima itu hadas. Tapi tidak ada kaitannya dengan dua jalur itu, ini mah dari aspek eksternal. Ya, bukan dari diri kita. Yang menempel pada tubuh kita, maka itu bisa disebut dengan khobas. Najis yang menempel pada tubuh, pada pakaian atau pada tempat, maka itu pun harus dihilangkan. Kita sudah punya wudu, ternyata karpetnya terkena air kencing bayi, jangan dulu sholat Bu. Bersihkan dulu tempatnya, walaupun kondisi kita toharoh, tapi tempatnya belum toharoh. Itulah perbedaan hadas dan khobas. Kemudian di sini disebutkan juga fatoharotul hissiyah ala nau'aini. Toharoh hissiyah itu ada dua macam, yaitu toharotu hadatsin wa tahtasu bil badani. Yang pertama adalah membersihkan hadas. Toharoh hissiyah itu membersihkan hadas dan dikhususkan untuk badan. Wa toharotu khobas, sedangkan membersihkan khobas itu watakunu fil badani wa thaubi wal makani. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau toharoh hadas mah itu hanya membersihkan badan, tangan, ya, wajah, anggota wudu. Tapi kalau hadas akbar seluruhnya mandi. Tapi kalau khobas bukan hanya badan, bisa tempat, bisa pakaian. Jadi kalau mau disimpulkan, hadas lebih spesifik, kalau khobas lebih general. Media apapun yang dipakai ibadah sholat harus bersih. Wal hadasu ala nau'ani, dan hadas itu ada dua macam, ini sudah dijelaskan di awal. Hadasun asgoru, hadas kecil, wa huwa yajibu bihil wudu'u, yang mewajibkan dengan hadas itu wudu. Ya, yang memastikan seseorang berwudu disebabkan hadas kecil. Wa hadasun akbaru, sedangkan hadas akbar, wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yang menyebabkan wajibnya mandi. Hadas kecil mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar mewajibkan kita untuk mandi. Nah, itu terkait dengan al-mas'alatul awal. Jadi persoalan yang pertama itu, pertama tentang definisi toharoh, sudah dijelaskan Bu ya, secara bahasa, secara istilah. Yang kedua adalah pembagiannya. Nah, itu tentang al-mas'alatul awwalu, poin pertama. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Nah, sebelum ke poin kedua, ada juga wal khobathu ala salasati anwa'in. Khobas itu ada 3 macam.
Ada khobathun yajibu ghusluhu, kotoran yang mewajibkan kita jadi mandi. Wa khobasun yajibu nadhuhu, kotoran yang mewajibkan cukup diperciki saja. Ada juga wa khobasun yajibu masuhu, khobas kotoran yang mewajibkan memastikan kita hanya mengusap saja, membasuh saja. Gitu. Jadi kalau hadas mah dengan wudu atau dengan mandi, khobas mah ada 3, bisa dengan mandi. Contoh misalnya bapak menyembelih sapi kemarin, jadi panitia kurban, ya kan itu kena darah badan. Nah itu mah memastikan mewajibkan kita untuk mandi. Karena kalau dengan air wudu saja tidak akan bisa hilang. 1. Ada juga yang cukup diperciki. Kata Nabi, jika kamu menggendong bayi yang belum disapih, alias belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI, lalu kencing mengenai pakaianmu, kata Nabi cukup diperciki. Tapi kalau bayinya laki-laki, kalau bayi perempuan wajib dibasuh. Ada yang diperciki, atau barangkali hanya cukup dibasuh saja. Mahasiswa mau ke masjid, tiba-tiba sendalnya pegatnya copot, putus, lalu kemudian tidak pakai sendal. Nah pas mau ke masjid menginjak tai ayam, tai kotok, tai ono. Nah itu nggak usah mandi. Tidak boleh hanya diperciki. Nah yang ketiga, dibasuh saja. Gitu ya. Tapi di kota mah jarang ada ya. Ini mah konteksnya di kampung lah. Banyak yang kotoran ayam itu. Nah sekarang poin yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah. Persoalan yang kedua. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi thaharah. Air yang menghasilkan toharoh, ya, ada air yang menyebabkan kita jadi bersih. At-toharotu tahtaju ila syai'in yatatoharu bihi. Toharoh itu membutuhkan kepada sesuatu yang dengannya dapat membuat bersih. Yuzalu bihi najasu, dengan dia maka najis jadi hilang, wa yarfa'u bihil hadasu, dan hadas pun juga hilang. Apa itu sesuatu yang mampu membersihkan najis dan menghilangkan hadas? Wa huwal ma'u, yaitu air. Jadi sekali lagi, air merupakan media inti untuk membersihkan baik hadas ataupun khobas. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi toharoh, dan tentu saja air yang mampu menghasilkan toharoh, air yang mampu mensucikan, karena tidak setiap air itu bisa mensucikan. Huwal ma'u tohuru, yaitu air yang mensucikan. Wahwa, yang dimaksud air yang mensucikan itu adalah at-tohiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Zatnya bersih, mampu membersihkan yang lainnya. Ini Pak, ini air zatnya bersih tidak? Bersih. Kalau air ini kita pakai untuk membersihkan kotoran, hadas, kira-kira kotoran hadasnya akan hilang tidak? Akan. Karena air yang seperti ini secara zat bersih dan mampu difungsikan untuk membersihkan. Tapi ada juga zatnya bersih tapi tidak bisa digunakan media untuk membersihkan. Contoh air kopi. Air kopi itu bersih tidak Bu, Pak? Bersih. Ya. Karena kalau tidak bersih nggak mungkin Bapak minum air kotor. Pasti bersih. Ya. Suci Pak air kopi? Suci, karena kalau tidak suci mana mungkin Bapak minum air najis. Tapi air kopi, teh manis, bajigur Pak, apalagi Pak?
Susu semuanya itu adalah suci, bersih, tapi tidak mensucikan dan tidak mampu membersihkan. Jadi nanti Bapak bisa tahu ada air yang suci mensucikan, bersih membersihkan, ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang bersih tapi tidak mampu membersihkan. Manakah yang kita gunakan untuk media mandi atau media berwudu? Yang jenis pertama, air yang bersih lagi membersihkan atau air yang suci lagi mensucikan. Cenah Ustaz daripada teu aya teuingnya cai aqua teu aya Al-Maksum ieu enggak ada. Tos we abi mah wuduna kuci kopi berdasarkan ijtihadnya sendiri. Itulah dampak dari masyarakat yang tidak ikut kajian di Baitul Mukhlisin. Jadi yang tidak ikut kajian di Baitul Mukhlisin jadi ngawur. Wudu pakai teh manis. Nya digembrong ku sireum atunya keur salat teh. Kemudian wahwal baqi ala asli khalaqatihi. Dan air itu tetap berada dalam tabiatnya. Ai ala sifatilati khuliqa alaiha, yaitu air yang memang tercipta secara zatnya seperti itu. Sawaun kana nazilan minas sama, baik air itu turun dari langit. Nah, jadi Pak boleh. Yang dimaksud air suci mensucikan itu yang pertama adalah air yang bersumber dari langit. Air apa itu? Air hujan. Ya, sanes cai kalapa. Sok sanos sami-sami di luhur. Air hujan itu boleh. Makanya zaman dulu kan kalau turun hujan teh sok naon Bu, sok nandean cainya. Gitu. Margi nya mungkin terbatas. Saya waktu kecil sering mendorong air, Pak. Jadi kalau mau sekolah kadang subuh harus ngantri air, ngedorong gitu. Zaman dulu ya, alhamdulillah sekarang pensiun. Capek geninya. Ya saya Idul Fitri kadang ngantri heula, Idul Adha harus ngantri dulu. Sekarang alhamdulillah tinggal dikocorkan saja. Nah, jadi karena terbatas, jadi kalau turun hujan suka diwadahi. Nah, itu boleh. Dan itu termasuk suci lagi mensucikan. Kalmatori seperti air hujan boleh Pak, Bu? Dijadikan untuk bersuci, berwudu, begitu. Yang kedua, wadau bis saluji, cairan salju, boleh? Da salju ge di mana Pak sumberna? Halo. Dari bawah, dari atas? Dari langit. Maaf, salju itu air hujan. Karena iklimnya dingin, suhu derajatnya sampai berapa sehingga turun hujan. Turun apa? Salju. Nah boleh wudu pakai salju. Mung tong naroskeun siga kumaha data can pengalaman ti dieu mah nya. Di Baitul Mukhlisin juga belum pernah terjadi seperti itu. Nanti saja tanyakan kalau sudah di sini turun salju. Bagaimana kaifiatna? Asa teu siga wudu cenah asa ngagosok-gosokkeun es. Ya begitulah kalau medianya dengan salju. Yang kedua wal barodi dengan embun pagi. Ya, di sini suka ada embun, Bu. Sudah jarang ya di kota-kota sudah, tapi kalau misalnya ke Pangalengan itu suka ada turun embun pagi. Saya dulu waktu jaulah dakwah, ekspansi dakwah ke pelosok itu di daerah Pamorotan, Talegong suka turun salju, embun. Ya, embun kabut begitu. Dan kadang juga bukan hujan, ternyata itu efek dari embun dari kabut. Itu boleh. Aujarian min fil ardi, atau yang mengalir di tanah. Apa itu? Sungai. Ya, kama il anhar, seperti air sungai. Tapi rasa-rasanya sungai di kita sudah terkontaminasi. Ya. Jadi air Cikapundung nggak bisa itu dibuat wudu. Dipakai berenang pun kita nggak berani. Tapi dulu katanya ya mungkin zaman Pak Haji Rudi waktu kecil yang namanya sungai teh jernih.
Leresnya apa aja nya? Suka dipakai main gitu. Orang tua dulu saya juga gitu, suka main di solokan karena bersih. Ya. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Ya. Wal uyuni, mata air. Nah, Bapak kalau ke curug, ada mata air, boleh digunakan untuk berwudu. Wal abari atau air sumur. Wal bihari termasuk air laut. Nah, air laut khusus nanti ada hadisnya. Seorang pelaut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengeluhkan, ya Rasulullah, inna narkabu fil bahro, kami sedang berlayar di lautan. Lalu kemudian wanahmilu bima'in qalilin, kami membawa air sedikit. Idza tawaddo'na, apabila kami berwudu dengan air sedikit itu, atishna, kami akan kehausan. Apakah boleh afana tawaddo'u bima'il bahri, bolehkah aku berwudu dengan air laut? Jawabannya apa Pak? Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afana tawaddo'u bima'il bahri, bolehkah wahai Rasulullah aku berwudu dengan air laut? Jawabannya bukan boleh, dan juga jawabannya bukan tidak boleh. Kecerdasan Rasulullah, jawabannya adalah huwat tohuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Kenapa Nabi tidak menjawab boleh? Padahal yang ditanyakannya adalah, bolehkah aku berwudu dengan air laut? Hebatnya Rasul Pak, cerdasnya Rasul. Kalau Rasul menjawab boleh, maka nanti persepsi orang terhadap air laut berarti najis. Karena orang itu menanyakan bolehkah aku berwudu dengan air laut karena kondisinya darurat. Membawa air sedikit, kalau air itu kita minum, kita gunakan wudu, kita akan kehausan, maka dalam posisi terdesak madorot ini boleh tidak kita menggunakan air laut? Jawaban Nabi bukan boleh. Kalau boleh berarti kalau kita membawa air yang banyak, bukan air sedikit, air banyak ditawar. Berarti nanti kalau ditanya lagi boleh tidak menggunakan air laut? Jawabannya jadi tidak boleh. Kenapa? Karena yang dibolehkan Nabi, seorang pelaut membawa air mineral sedikit atau air tawar sedikit. Tapi karena kondisinya ini mah airnya banyak, maka nggak boleh. Jadi begitu kesimpulannya. Cerdasnya Nabi. Makanya jawabannya bukan boleh tidak boleh. Justru Nabi menegaskan laut itu suci airnya. Kalaupun kamu ditakdirkan membawa air tawar banyak, silakan. Karena air laut itu suci dan halal bangkainya. Begitu ya. Nah, itu jadi boleh. Jadi yang dimaksud dengan air yang suci mensucikan, bersih membersihkan, kalau begitu kita simpulkan, pertama air hujan ya, atau air sungai, atau mata air, atau air sumur, atau air laut ya. Jadi air sungai, mata air. Kalau air mata nggak bisa Pak ya. Kemudian air sumur dan juga air laut. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Quran surat Al-Furqan ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah telah menurunkan untuk kalian dari langit air yang untuk membuat kalian bersih. Air yang menyebabkan kalian jadi suci. Nah, berarti ini dalilnya. Yang kedua, wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda. Riwayatnya Al-Bukhari Muslim, sahih Pak. Nabi bersabda dan berdoa, Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Nah, ada kan kalimat saljinya?
Nah, gitu ya. Jadi dibolehkan dengan media salju. Tapi nawas wala tahsulu toharotu, tapi tidak akan menghasilkan bersih, tidak akan menghasilkan suci bima iin goiril ma, dengan zat cair yang itu bukan termasuk jenis air. Air dan zat cair beda, Bu. Yang kita gunakan untuk media bersuci, wudu, mandi itu air, bukan zat cair. Walaupun zat cair, teksturnya sama seperti air. Seperti apa? Kalkholi, seperti cuka. Gak bisa, walaupun bening, cuka itu gak bisa digunakan untuk berwudu. Karena itu bukan air, tapi zat cair. Yang kedua, wal benzina. Apa itu benzin? Benzin itu bensin. Ya. Ternyata bensin itu bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Ya, gitu. Nanti Bapak bilang ke Pertamina, saya beli benzin. Mal makna benzin? Bensin. Bahasa Arab. Yang kedua, wal asiri, sari buah. Gak bisa. Ya, walaupun nanti yang dihasilkan sari buah bening seperti air. Gak bisa. Bisi pas kumur-kumur, Pak, teka luar deui. Da enak. Kemudian juga wal laimun. Laimun apa, Pak? Apa? Laimun. Ah, pinter Bapak bahasa Arabna. Ya, belajar bahasa Arab sama Ustaz Firman-nya. Cerdas. Laimun itu lemon. Jadi lemon itu bahasa Arab. Jadi nanti kalau mau ke pasar, saya mau beli laimun. Nah, itu bahasa Arab. Kenapa? Ya, sirup laimun. Wa masyabihu dalika, dan yang serupa dengannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an, jika kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Jadi alternatifnya tidak menggunakan air cuka, tidak menggunakan lemon, tidak menggunakan sari buah, tidak menggunakan bensin. Ya, pami aya jalmi hadas besar lalu mandina ngangge bensin, Pak. Eta mah bunuh diri sigana sanes bade salat. Ya. Falau kanati toharotu tahsulu bima'i goiril ma linakli adimil ma'i ilaih walam yunqol ila turab. Seandainya kalaulah ya zat cair itu mampu menghasilkan toharoh, mampu membersihkan, mampu mensucikan, maka tidak mungkin ayat Al-Maidah ke-6 Allah memalingkan, jika kamu tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan media tanah. Berarti media untuk bersuci hanya dua. Air yang tadi disebutkan, suci yang mensucikan itu, atau tanah. Begitu. Makanya mohon maaf Ibu Bapak, bab tentang istinja, ya, buang air besar, kalau tidak mendapatkan air, maka media alternatifnya dengan batu. Wah, sudah sekarang mah zaman modern, ya, tidak seperti zaman dulu, nggak usah pakai yang kayak gitu. Islam itu bukan untuk berbicara hari ini atau masa lalu, mungkin masa depan, suatu waktu bisa jadi, ya, nggak ada tisu basah, nggak ada tisu kering, yang ada batu. Maka Islam berbicara tentang hal itu. Tetapi Bapak nuju camping, ka gunung, teu aya warung, teu aya cai, punten kaabotan, uninga kaabotan, BAB. Maka kata Nabi alternatifnya gunakan batu, hanya batu. Bolehkah dengan tulang? Kata Nabi jangan, karena itu termasuk makanan jin. Ibu nuresep seblak tulang, babaturana jin.
Margi eta tuangan jin bu, tong sok parebut jeung jin. Yang kedua, tidak boleh juga menggunakan rausun. Rausun itu tai unta yang mengeras. Karena di Arab itu kan suhunya tidak seperti kita. Jadi kalau panas itu sangat panas sehingga kotoran unta jadi mengeras seperti batu. Nggak boleh. Jadi media yang bersih itu yang dijadikan untuk membersihkan diri itu hanya dengan air atau tanah. Kalau istinja batu pun kan tanah. Sumbernya pun sama. Gimana? Taya batu, taya cai. Kumaha aja nya? Taya batu, taya cai. Eta bapak di mana? Gosok-gosokkeun we takakat ka bumi atuh Pak. Bapak manya, ari bapak nampak di nona di tanah kan, nggak mungkin terbang. Nah, gitu. Nggak Pak, kalau Nabi itu istinjanya itu di khola. Jadi khola itu bukan hamam. Maaf ya, hamam itu ya ini seperti kita di masjid, WC, jamban. Kalau khola itu lapang luas yang tidak ada lalu lalang tapi digunakan untuk membuang kotoran. Kegambar nggak Bu? Enggak ya. Kalau saya dulu di Garut Bu, kalau ke Garut waktu kecil, kalau buang air besar itu nggak di jamban karena nggak ada. Itu saya langsung ke Walungan, bukan Pacilingan, Walungan, tapi tempatnya khusus jauh, yang nggak ada lalu lalang, gitu. Tidinya wewu cingogo teh. Dulu begitu ya. Nah, zaman Nabi ada al-khola, tapi tidak ada air mengalir. Begitu. Jadi walungan kecil, airnya pun tipis tapi terlihat bebatuan. Itu apa tuh namanya ya? Susukannya bajunya. Tapi airnya enggak dalam, hanya sedikit. Nah, gitu, tidak terlalu dalam. Namun dalam atau tenggelamnya mal bisa. Nah, gitu. Di zaman Nabi ada al-khola. Nah, Nabi kalau buang air besar kadang juga membawa orang agar orang itu menutupi dirinya, dan Nabi kadang menyuruh itu untuk misalnya mencari batu atau sesuatu. Jadi tong naros Pak, lamun teu aya batu, mun teu aya cai, kewe pamitos ngalaman, telepon sim kuring. Ya, sekarang mah ada ini. Tapi ini sekali lagi kita sedang membahas media alat untuk bersuci. 1 air, 2 tanah, dan nanti tanah itu prakteknya dengan tayamum. Gitu. Nah, nanti karena 1 menit lagi kita akan masuk ke poin ketiga. Air yang terkontaminasi dengan najis. Nah, bagaimana? Bisakah dipakai untuk bersuci? Nah, nanti kita jawab. Alhamdulillah, kita sudah membahas pertama tentang apa itu toharoh dan jenis-jenis toharoh, jenis hadas, jenis khobas, dan yang kedua media apa yang pantas layak untuk digunakan untuk toharoh, untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri, terutama dari hadas kecil, hadas besar, ataupun dari khobas. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.